Pernahkah kamu berada pada titik di mana kamu merasa hidup sedang menguji batas paling lemah dalam dirimu? Pernah suatu sore, kamu membuka rekening bank dan angka yang muncul terasa seperti tamparan keras. Lebih kecil dari yang kamu kira, lebih rendah dari yang kamu harapkan. Lalu kamu menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirimu bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa mungkin bulan depan akan lebih mudah. Namun jauh di dalam hati, kamu tahu bahwa ketidakpastian ini mulai memakan ketenanganmu sedikit demi sedikit. Krisis finansial tidak pernah datang dengan peringatan. Tidak pernah berkata, "Hei, bersiaplah, 3 bulan lagi hidupmu akan berubah." Tidak pernah memberi kita waktu untuk menyiapkan diri. Ia datang tiba-tiba, seperti badai besar yang merontokkan daun-daun harapan yang sudah lama kamu tanam. Ada orang yang kehilangan pekerjaan padahal baru saja mulai merasa stabil. Ada keluarga yang mendadak harus membayar biaya pengobatan yang tidak pernah mereka siapkan. Ada pelaku usaha yang omsetnya turun 70% dalam semalam. Ada yang terjebak cicilan, kartu kredit, dan pinjaman online karena salah langkah kecil yang akhirnya menjadi bola salju besar. Dan seringkali, di tengah kekacauan itu muncul rasa malu, takut, cemas, dan ragu. Malu karena merasa gagal. Takut karena tidak tahu bagaimana bertahan. Cemas karena masa depan terasa gelap. Ragu apakah diri ini masih mampu bangkit kembali. Namun, ada satu kebenaran yang jarang disampaikan orang. Krisis bukan ukuran nilai dirimu. Krisis hanyalah keadaan, bukan identitas. Kamu bukan kegagalanmu. Kamu bukan uang yang hilang. Kamu bukan tagihan yang menumpuk. Kamu bukan kondisi terburukmu. Kamu lebih besar dari semua itu. Dan justru di tengah badai seperti inilah, karakter yang sesungguhnya muncul. Banyak orang menemukan kekuatan terbesar mereka pada saat mereka merasa paling jatuh. Karena ketika semua hal yang membuatmu nyaman menghilang, yang tersisa adalah dirimu yang paling jujur. Dirimu yang sedang berjuang. Di video ini, aku akan menemanimu melalui perjalanan yang tidak mudah. Tapi, percayalah, dari langkah pertama hingga terakhir, kamu akan mulai melihat cahaya. Pelan, tapi pasti. Kita akan membahas 7 langkah darurat yang bukan hanya menyelamatkan finansialmu, tetapi juga mengembalikan lagi rasa kontrol, rasa percaya diri, dan rasa tenang dalam hidupmu. Ini bukan teori rumit. Ini bukan nasihat kosong. Ini adalah strategi yang sudah digunakan banyak orang untuk bangkit dari titik paling gelap dalam hidup mereka. Dan, jika mereka bisa, kamu juga bisa. Sekarang mari kita mulai perjalanan ini dengan kepala yang sedikit lebih tegak dan hati yang sedikit lebih siap. Krisis finansial tidak pernah memilih korban. Ia tidak memandang usia, pekerjaan, pendidikan, atau latar belakang. Bahkan orang yang rajin, hemat, dan bertanggung jawab pun bisa terkena krisis ketika situasi di luar kendali berubah. Inilah fakta yang sulit diterima, tapi justru menjadi titik awal dari pemahaman yang benar. Inflasi naik, biaya hidup meningkat, nilai pekerjaan menurun, kesehatan memburuk, keluarga membutuhkan bantuan, atau bisnis tiba-tiba berhenti menghasilkan. Semua ini bisa terjadi tanpa peringatan. Dan ironisnya, banyak orang percaya bahwa krisis adalah bukti bahwa mereka tidak kompeten. Seolah-olah ketika mereka mengalami kesulitan, itu berarti mereka gagal sebagai manusia. Padahal tidak. Krisis adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidupnya berjalan mulus tanpa hambatan. Lihatlah orang sukses. Mereka bukan tidak pernah jatuh. Mereka pernah hancur, pernah kehilangan segalanya, pernah di titik nol. Bedanya, mereka tidak berhenti di sana. Jika kamu menyadari bahwa krisis adalah sesuatu yang bisa terjadi kapan saja, kamu akan berhenti memukul diri sendiri dengan rasa bersalah. Kamu akan melihat dirimu dengan lebih lembut. Dan dari kelembutan itulah keberanian mulai tumbuh. Karena keberanian sejati tidak lahir dari kekuatan, melainkan dari pengakuan bahwa dirimu pernah lemah, namun tetap memilih bangkit. Dan ketika kamu mulai menerima bahwa krisis bukan aib, bukan hukuman, bukan kutukan, tetapi fase hidup yang bisa dilalui, di sanalah langkah pertama menuju perubahan dimulai. Ketika krisis datang, pikiran kita bekerja lebih cepat dari biasanya. Namun, justru itulah yang membuatnya berbahaya. Pikiran yang panik tidak membuat kita lebih pintar. Sebaliknya, ia membuat kita membesar-besarkan masalah, membayangkan skenario terburuk,
merasa seolah dunia runtuh dalam semalam, dan membuat keputusan yang hanya memperburuk keadaan. Di sebuah masa kritis, kamu mungkin melihat seseorang menjual rumah dengan harga murah, atau mengambil pinjaman berbunga tinggi, atau membayar sesuatu yang tidak mendesak, atau bahkan kabur dari kenyataan dan membiarkan masalah makin besar. Itulah hasil dari pikiran yang panik, karena panik membuat otak tidak lagi logis. Ia hanya ingin keluar dari rasa sakit secepat mungkin, meski keluar melalui pintu yang salah. Itu sebabnya langkah pertama bukan menghitung ulang uangmu, bukan memikirkan cara bayar utang, bukan mencari pinjaman. Langkah pertama adalah menenangkan pikiranmu. Tenang bukan tanda bahwa kamu menyerah. Tenang adalah tanda bahwa kamu siap mengambil alih. Tenang mengubah kamu dari korban keadaan menjadi pemegang kendali. Tenang membuat kamu mampu berkata, "Stop, mari lihat apa yang benar-benar terjadi. Masalah ini sebesar apa sih sebenarnya? Mana fakta, mana ketakutan? Langkah apa yang paling kecil, tapi bisa kulakukan hari ini?" Orang yang mampu tetap tenang di tengah kekacauan adalah orang yang paling besar peluangnya untuk keluar dari badai. Karena krisis bukan tentang siapa yang paling pintar. Krisis adalah tentang siapa yang paling stabil. Dan stabilitas selalu dimulai dari pikiran yang tenang. Inilah bab penting di mana hidupmu mulai tertata kembali. Karena saat kondisi krisis, uang sekecil apapun punya peran besar. Mengatur prioritas bukan sekadar tentang menghemat. Mengatur prioritas adalah tentang menyelamatkan fondasi hidupmu. Banyak orang salah langkah di sini. Mereka memangkas hal penting seperti makanan sehat atau transportasi, namun tetap mempertahankan nongkrong, belanja impulsif, langganan aplikasi tidak terpakai, atau hal-hal kecil yang tidak mendesak tapi terasa menyenangkan. Inilah yang membuat banyak orang terus tenggelam. Kamu tidak bisa menyelamatkan kapal yang bocor dengan menambah dekorasi, sementara lubang utamanya tidak kamu tutup. Saat krisis, kamu harus berani berkata, "Aku harus menyelamatkan diri dulu, bukan tampil keren dulu." Pada tahap ini, kamu perlu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jujur terhadap dirimu sendiri. Jujur tentang pengeluaranmu, jujur tentang kebiasaanmu, jujur tentang hal-hal yang sebenarnya bisa kamu tunda, tapi selama ini kamu paksakan. Karena menyelamatkan masa depanmu jauh lebih penting daripada mempertahankan kenyamanan hari ini. Dan ketika kamu benar-benar menata prioritas dengan tegas, kamu akan menyadari satu hal. Kamu ternyata masih punya ruang untuk bernapas. Masih ada cara untuk bertahan. Masih ada jalan keluar. Kamu hanya perlu memilihnya. Rencana darurat adalah jembatan dari kekacauan menuju kestabilan. Namun, banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya rencana, melainkan karena rencana mereka terlalu rumit dan tidak realistis. Rencana darurat yang baik tidak harus sempurna. Ia tidak harus mengikuti buku keuangan manapun. Ia hanya perlu bisa dilakukan sekarang. Rencana darurat mengajarkan kamu bahwa bertahan 1 hari adalah kemenangan. Bertahan 1 minggu adalah kemajuan. Bertahan 1 bulan adalah pencapaian. Bertahan sampai kondisi membaik adalah kemenangan besar. Dan ketika kamu mulai mengikuti rencana harianmu, meski kecil, meski pelan, hatimu akan mulai stabil. Karena manusia hanya membutuhkan satu hal untuk merasa aman. Arah. Tanpa arah, ketakutan tumbuh. Dengan arah, ketenangan muncul. Sebuah rencana sederhana dapat memberimu pegangan seperti cahaya kecil
yang tetap bersinar meski malamnya gelap. Dana darurat bukan hanya tentang uang. Dana darurat adalah simbol bahwa kamu peduli dengan masa depanmu. Dana darurat adalah bentuk cinta untuk dirimu sendiri di masa depan. Dirimu yang mungkin akan menghadapi badai. Dirimu yang mungkin akan menghadapi kesulitan lain. Dirimu yang suatu hari akan berkata, "Untung aku pernah menyiapkannya." Kamu tidak perlu menunggu kaya untuk membuat dana darurat. Kamu hanya perlu menunggu satu hal, keputusan untuk memulai. Mulai dari 5.000, 10.000, 20.000. Tidak ada jumlah yang terlalu kecil. Karena bukan angka yang penting, tetapi konsistensi. Menabung kecil-kecilan, membangun disiplin. Disiplin membangun kekuatan mental. Kekuatan mental membangun masa depan. Dana darurat adalah bukti bahwa kamu sudah belajar dari krisis hari ini dan tidak ingin tumbang dengan alasan yang sama lagi. Tambahan penghasilan bukan hanya tentang menambah uang di rekening. Ia lebih dari itu. Ia adalah bukti bahwa kamu masih punya daya untuk bergerak, meskipun keadaan seolah menekan dari segala arah. Ketika kondisi keuangan sedang menurun, hal paling berbahaya adalah diam terlalu lama. Dia membuat masalah makin besar. Dia membuat otak penuh ketakutan. Dia membuat peluang lewat begitu saja. Itu sebabnya penghasilan tambahan menjadi sangat penting. Bukan untuk membuatmu kaya mendadak, bukan itu tujuannya. Melainkan untuk menjaga aliran uang tetap hidup meskipun kecil. Karena uang yang mengalir sekecil apapun adalah tanda bahwa kamu masih dalam permainan. Dan selama kamu masih dalam permainan, kamu bisa menang. Tambahan penghasilan memberi rasa kontrol yang sangat dibutuhkan di masa krisis. Ia membuatmu merasa bahwa kamu tidak sepenuhnya bergantung pada satu pintu. Jika satu pintu tertutup, kamu masih bisa mengetuk pintu lain, atau bahkan membangun pintu baru sendiri. Banyak orang terjebak dalam pikiran, "Aku tidak punya skill, aku tidak punya modal, aku tidak punya jaringan, aku tidak punya kemampuan seperti orang lain." Padahal, skill bukan hanya yang dipelajari di sekolah. Skill bisa berupa hal-hal sederhana yang kamu lakukan setiap hari tanpa kamu sadari. Misalnya, bisa membantu orang belanja, bisa bersih-bersih, bisa memasak, bisa mengetik, bisa membuat desain sederhana, bisa menjaga anak, bisa memperbaiki barang kecil, atau bahkan sekedar menjadi asisten harian dengan bayaran kecil. Tidak perlu menunggu skill level tinggi, tidak perlu menjadi ahli. Yang kamu butuhkan hanya keberanian untuk memulai. Dan kamu akan terkejut melihat bagaimana satu langkah kecil dapat membuka banyak pintu baru. Kadang pintu itu bukan soal uang semata, melainkan jaringan baru, peluang baru, dan rasa percaya diri baru. Satu pekerjaan kecil bisa membuatmu berpikir, ternyata aku masih bisa, ternyata aku masih berharga, ternyata aku masih memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan. Dan pikiran seperti itu bisa menyelamatkan seseorang dari putus asa. Tambahan penghasilan tidak harus besar, tidak harus mewah, tidak harus terlihat keren, tidak harus mengikuti standar orang lain. Yang penting, menghasilkan. Karena di saat krisis, bukan siapa yang paling hebat yang bertahan, tetapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Dan kamu, dengan setiap aksi kecil yang kamu lakukan, sedang membuktikan bahwa kamu sedang beradaptasi, sedang bergerak, sedang bertahan. Itulah kekuatan sesungguhnya dari penghasilan tambahan. Krisis adalah proses penyaringan. Ia memisahkan dirimu yang dulu dengan dirimu yang baru. Krisis memaksa kamu untuk berhenti sejenak, melihat hidup dari jarak dekat dan bertanya, apa yang sebenarnya penting? Apa yang selama ini salah? Kenapa aku sampai di titik ini? Dan apa yang harus aku lakukan
agar tidak kembali ke sini. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin menyakitkan, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena tidak ada transformasi tanpa kejujuran, dan tidak ada kejujuran yang lahir tanpa rasa perih. Jika kamu sedang berada di masa krisis, mungkin kamu merasa seperti hidup sedang menghukummu, tapi sebenarnya hidup sedang mengajarimu. Krisis adalah guru yang keras, tapi pelajarannya selalu berharga. Krisis mengajarkanmu untuk berhenti menyia-nyiakan uang, untuk tidak lagi hidup demi gengsi, untuk tidak menunda-nunda hal penting, untuk menyiapkan dana darurat, untuk menghargai hal kecil, dan untuk melihat hidup dengan cara yang lebih bijak. Ada pepatah lama yang berkata, penderitaan adalah tempat lahirnya kebijaksanaan. Itu benar. Orang yang pernah kehilangan, orang yang pernah jatuh, orang yang pernah gagal, orang yang pernah merasakan ketakutan finansial, mereka adalah orang yang jauh lebih dewasa secara jiwa. Karena mereka tahu betapa berharganya kestabilan, betapa berharganya hidup sederhana, betapa berharganya ketenangan, betapa berharganya kebiasaan kecil yang terlihat sepele. Dan ketika mereka bangkit kembali, mereka tidak akan pernah menjadi orang yang sama. Mereka menjadi lebih sabar, lebih terarah, lebih kuat, lebih bijak, lebih peka terhadap peluang, lebih paham mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Krisis memang mengguncangmu. Kadang membuatmu menangis. Kadang membuatmu tidak bisa tidur. Kadang membuatmu merasa sendirian. Tapi ingat ini, krisis tidak datang untuk menghancurkanmu. Krisis datang untuk membentukmu. Dan proses pembentukan memang selalu menyakitkan. Namun, justru rasa sakit itulah yang akan menciptakan versi dirimu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bayangkan dirimu di masa depan. Lebih mapan, lebih stabil, lebih tenang. Dan bayangkan kamu melihat kembali masa krisis ini. Saat itu, kamu akan berkata, "Aku tidak menyukai masa itu, tapi aku bersyukur pernah melewatinya. Tanpa masa itu, aku tidak akan menjadi orang sekuat ini." Krisis bukan akhir cerita. Krisis adalah bab yang mengubah arah cerita. Dan kamu sedang menulis bab itu sekarang, dengan keberanian, dengan ketekunan, dan dengan harapan baru. Krisis bukan tanda bahwa hidupmu hancur. Krisis adalah tanda bahwa hidupmu sedang bergerak, sedang berubah, sedang mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Kamu mungkin merasa lelah. Kamu mungkin merasa kehilangan harapan. Kamu mungkin merasa berjalan sendirian. Tapi, lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Kamu masih berusaha. Kamu masih mencari jalan keluar. Dan itu saja sudah menunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa sulit ini, dan kamu akan tersenyum. Karena kamu akan tahu bahwa tanpa masa ini, kamu tidak akan pernah tumbuh menjadi versi yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih tahan banting. Ingatlah selalu, uang bisa hilang, tapi kemampuanmu membangun kembali tidak akan pernah hilang. Kamu tidak terhenti, kamu hanya sedang dibentuk, dan hari ini kamu memilih untuk bangkit.